Putri dan pangeran merasa jantungnya berdebar sangat kencang. Lalu pangeran melepaskan tangan Putri dari bibirnya. Kok ini orang kayak pernah gue lihat ya? Tapi di mana ya? Pangeran terus berusaha mengingat, dan pangeran pun ingat sama Putri yang memarahi dia di pasar kemarin. Putri, ya udah kalau gitu gue pergi dulu ya. Kasihan nyokap gue dah nungguin gue dari tadi. Gue takut dia khawatir. Jadi gue duluan ya. Thanks ya, tadi lo udah nolongin gue. Pas Putri mau pergi, tiba-tiba pangeran menghentikannya. Pangeran, tunggu. Putri pun berhenti dan melihat lagi ke arah pangeran yang memanggilnya sambil mukanya manyun dan sedikit kaget. Pangeran menghampiri Putri. Lalu pangeran berkata, "Lo cewek yang kemarin di pasar marah-marah sama gue kan?" Sambil melirik muka Putri yang berada di dekatnya. Sambil menunduk, Putri berbicara di dalam hatinya. Aduh, dia pakai inget segala lagi. Gue kan jadi malu. Ternyata Putri sudah mengetahui kalau yang menolongnya adalah pangeran yang kemarin ia marahin di pasar. Pangeran, jawab. Bener kan lo cewek yang kemarin marah-marah sama gue di pasar, iya kan? Putri, iya, kenapa emangnya Lo gak ikhlas nolongin gue Sambil melotot dengan nada yang cukup tinggi berbicara ke arah pangeran. Pangeran, dasar lo ya cewek gak tahu berterima kasih. Udah ditolongin masih aja marah-marah. Dasar cewek aneh, manja. Putri, biarin aja. Emangnya gua pikirin. Dasar cowok ngeselin. Sambil pergi dan meninggalkan pangeran, dan berjalan menuju ke arah yang tadi ia lagi jogging bersama ibunya. Pangeran berteriak, "Woi, dasar cewek manja. Nyesel gue nolongin cewek songong kayak lo." Putri juga berteriak dari arah kejauhan, "Bodoh amat." Sambil mengeluarkan lidahnya ke arah pangeran, dan Putri pun tetap melanjutkan perjalanannya untuk kembali ke ibunya. Pangeran ngedumel lagi, "Dasar cewek belagu, udah ditolongin bukannya terima kasih, malah marah-marah. Ih, kalau gue tahu tadi itu dia, gak bakalan gue tolongin." Pangeran sambil menggeram. Pangeran kembali ke mobilnya dengan muka kesal dan sedikit kesakitan. Pangeran masih ngedumel-dumel di dalam mobil. Dasar cewek ngeselin. Gue sumpahin makin cantik lo. Sambil mukul-mukul setir di dalam mobil. Cerita berlanjut kembali kepada Putri yang berjalan kembali ke tempat yang tadi. Bu Ratna yang melihat Putri dari kejauhan segera berdiri dan menghampiri Putri. Bu Ratna, "Putri, kamu kemana aja sayang? Mama khawatir loh. Kamu kok beli minuman lama banget sih? Bikin mama khawatir aja deh." Putri, "Maaf ma, tadi Putri diganggu sama preman." Sambil berbicara lembut sama mamahnya. Bu Ratna, "Apa? Diganggu preman?" Kaget Bu Ratna karena Putri ternyata diganggu preman pas tadi mau beli minuman. "Terus gimana keadaan kamu, gak apa-apa kan? Gak ada yang luka juga kan sayang?" Putri, "Gak apa-apa kok ma, untung tadi ada yang nolongin aku." Bu Ratna, "Alhamdulillah, syukurlah kalau begitu. Ngomong-ngomong, siapa orang yang udah nolongin kamu?" Putri,
Udah mah gak usah dibahas, kita pulang aja yuk. Putri capek. Putri sambil menarik tangan mamahnya untuk pulang. Bu Ratna, tapi sayang. Putri, udah mah, ayo kita pulang. Dan Bu Ratna sama Putri pun pulang ke rumahnya. Sampai di rumah, Putri langsung mandi dan ganti baju. Putri masuk ke kamarnya lalu rebahan di atas kasur sambil senyum-senyum sendiri dan mengingat kejadian tadi sambil berbicara di dalam hati. Putri, cowok itu hebat juga, tampan lagi kalau dilihat dari dekat. Putri masih mengingat kejadian beberapa detik tadi saat dia mengusap bibir pangeran yang berdarah. Putri, ih, apaan sih gue? Kok malah mikirin dia? Ih, amit-amit, amit-amit, sambil menepuk-nepuk kepalanya. Tiba-tiba ada suara ketukan pintu terdengar. Pak Asih, tok 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 tok, tok 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 tok, non. Non Putri sambil membuka pintu. Putri, ya Mbak, ada apa? Sambil melihat ke arah Mbak Asih. Mbak Asih, makan siang dulu non, Nyonya dah nungguin di bawah. Putri, iya Mbak, aku segera turun, Mbak duluan aja. Mbak Asih, ya udah non, saya turun duluan ya non ya. Putri pun turun ke bawah dan bergabung di meja makan sama Ibu Ratna. Dan Bu Ratna ternyata masih penasaran sama sosok orang yang menolong Putri di tempat tadi. Bu Ratna, sayang, sebenarnya siapa sih yang udah nolongin kamu? Mama masih penasaran deh. Putri, Mama ini kepo amat sih jadi orang. Bu Ratna, bukan begitu sayang, Mama cuman mau ucapin terima kasih sama dia karena dia udah nolongin kamu. Putri, ya Putri juga gak tahu dia siapa mah, soalnya dia tiba-tiba aja datang pas Putri diganggu preman tadi. Dan setelah itu dia langsung pergi, jadi Putri gak tahu siapa orangnya. Bu Ratna, aduh, padahal Mama mau berterima kasih sama dia karena dah nolongin bidadarinya Mama. Putri sambil makan dan diam karena dia sudah berbohong sama ibunya sendiri. Karena dia gak mau sampai ibunya tahu kalau yang nyelamatin dia itu adalah pangeran, orang yang sudah dia marahi di pasar waktu itu. Cerita berlanjut keesokan harinya. Pada hari itu Putri dah siap-siap ke sekolah, sementara Ibu Ratna dah siap-siap untuk pergi ke kantor. Mereka berdua pergi bareng karena setiap hari selalu berangkat bareng sama mamahnya. Sebelum berangkat ke kantor, Bu Ratna pergi untuk mengantar Putri dulu ke sekolah. Putri, Mah Putri sekolah dulu ya, Mama hati-hati di jalannya, sambil mencium tangan Bu Ratna. Bu Ratna, iya sayang, kamu juga jangan nakal ya sekolahnya. Putri, pasti dong Ma, anak Mama ini kan anak pintar. Putri di sekolahnya adalah pelajar wanita yang paling banyak disukai sama cowok-cowok di sekolahnya. Putri anaknya udah cantik, keturunan orang kaya, dan dia juga murid paling pintar di sekolahnya. Pas Putri masuk sekolah, bertemulah bersama teman-temannya. Ani adalah teman Putri yang cantik, galak plus jago bela diri. Dia yang selalu membela Putri di sekolah. Kalau ada yang mau nyakitin Putri, Anilah sahabat yang paling depan untuk membela Putri. Salsa adalah teman Putri yang baik, tapi agak sedikit bodoh atau terlalu polos. Putri, hai semua, sambil berlari ke arah Ani dan Salsa. Salsa dan Ani, hai Putri, sambil berlari ke arah Putri.
Putri, oh iya, by the way, kalian udah ngerjain tugas belum sih? Ani, udah deh om, beres pokoknya. Salsa, emang ada tugas ya? Putri dan Ani, ya ampun Salsa, jadi kamu belum ngerjain tugasnya? Salsa, belum, sambil menggigit tangannya. Ani dan Putri, aduh, udah ayo cepat kita kerjain dulu, nanti lo kena hukum loh. Ayo, sambil bergegas masuk ke kelas mereka. Pas jam istirahat, mereka bertiga pergi ke kantin untuk makan. Mereka bertiga, Ani, Putri, dan Salsa, duduk memesan makanan. Ani pergi menghampiri ibu kantin. Ani, bu biasa ya, 3. Ibu kantin, siap neng. Ani kembali duduk ke kursinya dan mereka sambil ngobrol-ngobrol seperti biasa. Tiba-tiba datang Andre dan gengnya. Andre dikenal di sekolahnya sebagai anak yang tajir, ganteng, sombong, dan juga dia itu tipe seorang playboy. Andre, hai Putri sayang, sambil menatap ke arah Putri. Putri, pacar, sini duduk, kamu mau makan juga? Andre sambil duduk di sisi Putri, enggak, aku cuma mau ketemu kamu aja, sambil senyum-senyum ke arah Putri.